Salam jemaat terkasih HKBP Cinere. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat beribadah memuji Tuhan melalui ibadah pertangyangan sektor di tempat kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Kita naikkan pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nats epistel di ibadah pertanggungan kita pada hari ini diambil dari Markus 10 mulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 45. Kita baca secara responsoria. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjadikannya kuasanya atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba bagi semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat malam bagi kita semua jemaat. Renungan yang sampai kepada kita di pertanyaan kita yaitu dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan.
Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa ini di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita tahu Musa adalah salah seorang pemimpin besar dan terhormat di kalangan bangsa Israel. Disebut demikian karena sejarah Alkitab menampilkannya sebagai tokoh yang memimpin pembebasan bangsa Israel dari kejaran penjajahan kerajaan Mesir. Tetapi sebelum Musa tampil sebagai pemimpin yang berwibawa dan disegani oleh masyarakat dan para penguasa Mesir, terlebih dahulu Musa mengalami berbagai macam peristiwa, bermacam-macam situasi dan kondisi, baik yang menyenangkan maupun yang menakutkan. Jadi ketika Musa menghadapi semua keadaan tersebut, tentu ia belum memahami maksud dan tujuannya. Selain ia menghayatinya hanya sebagai keterpaksaan karena keadaan tidak memberinya pilihan lain. Akan tetapi dari perspektif teologi kepemimpinan dapat dipahami bahwa semua peristiwa yang dialami Musa sebelumnya memberikan kontribusi pada pembentukan karakter atau mentalitas pemimpin di dalam diri Musa. Selain itu, pengalaman-pengalaman masa lalu dalam mengatasi setiap persoalan juga merupakan suatu proses pendidikan bagi Musa untuk meningkatkan keterampilannya dalam menangani berbagai masalah. Akan tetapi saudara, setelah Musa berada pada posisi sebagai pemimpin bangsa Israel, ternyata pola kepemimpinannya belum cukup efektif. Dengan kata lain, proses pendidikan
yang telah dilalui baik secara formal maupun secara praktikal di Mesir, di Padang, belum cukup untuk membuat Musa menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Dalam situasi memimpin perjalanan umat Israel di padang gurun, Musa masih harus mempelajari pola-pola kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan Jitro, mertuanya, mengkritik dengan nada yang cukup keras terhadap sistem kepemimpinan Musa. Tetapi tentu saja kritik Jitro tersebut harus dilihat sebagai bagian penting dari proses pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kepemimpinan Musa. Mengingat bahwa hubungan mereka adalah hubungan keluarga, hubungan antara orang tua dan anak, atau hubungan pendidik dan anak didik. Memang saudara agak janggal kelihatannya, sebab sejak semula tidak biasa kalau Musa mengerjakan sesuatu sendiri. Tatkala ia dipanggil Tuhan di semak belukar, ia mengaku tidak pandai berbicara. Itu sebabnya Tuhan memberikan Harun sebagai pendampingnya. Namun saudara, herannya saat ini ia menjalankan kerjanya sendiri. Melihat keadaan yang rumit ini, maka Jitro memberikan saran dan ide yang cemerlang, sehingga munculnya tidak terduga sama sekali. Zaman sekarang saudara, seringkali orang yang lebih tua dianggap kuno, kolot, tidak berteknologi, tidak maju, dan sebagainya. Namun beda dengan Musa, dia mau belajar dari mertuanya, sebab ia tahu paling sedikit ada pelajaran yang berharga yang dapat diperolehnya. Oleh karena itu saudara, mari kita coba lihat jurus cemerlang apa saja yang diajarkan Jitro kepada Musa. Yang pertama, Musa harus menjadi penengah antara Allah dan rakyat. Dengan demikian, maka kehidupan Musa sendiri harus membawa prioritas kepada Tuhan. Dengan demikian ia boleh mengerti dengan jelas apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua, Musa harus mengetahui kehendak Allah supaya penyampaiannya kepada rakyat Israel itu tidak salah. Dan yang ketiga, Musa harus mendelegasikan tanggung jawabnya ke beberapa orang Jitro, menyarankan Musa mencari orang-orang cakap, orang-orang yang takut akan Allah dan dapat dipercaya. Dan orang itu juga harus benci kepada pengajaran suap. Hanya merekalah yang boleh menjadi pemimpin. Jadi saudara terkasih, cara kerja yang disarankan oleh Jitro ini yang dipakai hingga hari ini bahkan oleh para ahli manajemen. Sering disebut manajemen Jitro. Dan juga dipakai oleh organisasi-organisasi resmi. Pendelegasian tugas sehingga menciptakan sinergi yang lebih besar. Oleh karena itu saudara, apa yang menjadi pelajaran kita hari ini? Sebagai orang percaya, kita harus menentukan prioritas dalam kehidupan kita. Terlalu banyak tuntutan yang harus dijalankan dalam kehidupan orang percaya. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak sanggup menjalaninya. Maka prioritaskanlah hidup kita agar senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara terkasih, ada 4 syarat
agar kita selalu menjadi prioritas kita. Yang pertama, kita tidak boleh mengabaikan hubungan kita dengan Allah. Jadi demi menjaga agar hubungan kita semakin dewasa di hadapan Tuhan, maka kita perlu pengalaman dengan Tuhan. Maka untuk mendapatkan pengalaman itu, maka kita perlu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Setelah itu kita perlu juga mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan demikian maka kita dapat menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh mengabaikan keluarga. Hubungan dengan Allah tidak boleh menggantikan hubungan kita dengan orang-orang beriman sekitarnya, terutama keluarga. Lihatlah Musa, di saat sibuk dengan segala tugas, ia masih sempat bertemu dengan istri dan anak-anak dan juga dengan mertuanya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari seorang beriman. 1 Timotius 5 ayat 8. Dan yang ketiga adalah kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab pekerjaan kita. Jadi dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24, Rasul Paulus mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi fokus memusatkan perhatian kepada segala tugas dengan penuh tanggung jawab. Itu sangat penting. Kemudian membaca Alkitab, melayani Tuhan itu penting bagi orang percaya. Namun kalau pada saat jam kerja Anda membaca Alkitab dan melayani Tuhan, maka Anda telah melalaikan tanggung jawab sebagai orang percaya di tempat kerja. Dan yang keempat adalah tidak menganggap remeh siapapun, baik dia orang yang lebih muda maupun yang lebih tua, mereka yang lebih lemah atau bawahan. Mungkin bagi banyak orang menganggap sang mertua itu orang kolot dan ketinggalan zaman. Namun bagi Musa justru mertuanya sebagai sang penyelamat, sebab idenya sangat cemerlang dan munculnya tanpa diduga. Jika tidak ada intervensi Tuhan, kita yakin semua ini tidak bakal terjadi. Oleh karena itu saudara, lihatlah Tuhan Yesus, ia tetap menghargai semua orang, termasuk orang yang berdosa, bahkan mereka yang dimusuhinya. Lalu sebagai pengikutnya, kita melakukan kesalahan yang besar bila kita menganggap remeh orang lain. Tuhan menciptakan semua manusia unik. Mereka memiliki kelebihan tersendiri. Oleh karena itu, mari kita ambil kesempatan untuk melihat kelebihan orang lain. Tinggalkan kebiasaan yang selalu menganggap rendah seseorang. Mana tahu mungkin Anda saat ini yang akan dipakai Tuhan memberi ide cemerlang pada orang lain. Tuhan berkati kita. Amin. Sekarang kita akan doa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh bersama-sama Tuhan melakukan pertanyaan sektor walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai pada saat ini ya Bapa. Terima kasih juga untuk segala aktivitas pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap pekerjaan yang sudah kami lakukan.
Bapa kami yang di surga, saat ini juga kami berdoa ya Bapa untuk negara kami. Kiranya Engkau memberkati kondisi dari negara kami ini ya Bapa, negara kami tercinta Indonesia ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan segala pemimpin di negara kami ini, mulai dari pemimpin tertinggi hingga pemimpin yang terendah yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, berkati pemimpin kami ini Tuhan dalam menangani daripada penyebaran virus COVID-19 ini ya Bapak. Engkau berkati Tuhan para pemimpin negara kami ini dalam mengatasinya ya Bapak, menanganinya dengan baik ya Bapak. Kiranya mereka boleh bersatu hati Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja juga mereka boleh bekerja dan menyelesaikan setiap permasalahan di negara kami, termasuk dalam menangani virus COVID-19 ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, naungan-Mu kepada mereka, para pemimpin negara ini Tuhan, ada dan selalu Engkau berkati. Begitu juga dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing ya Bapa, Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka tetap bersama-sama merasakan sukacita dalam keluarga mereka ya Bapa. Saat ini juga Tuhan Yesus yang begitu baik dan luar biasa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan, yang saat ini sedang terbaring lemah sakit ya Bapa. Kami memohon dan meminta ya Bapa untuk tetap Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan serta pemulihan kepada saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perawatan, baik di rumah sakit ataupun perawatan di rumah masing-masing Tuhan. Terlebih kepada beberapa jemaat daripada Gereja HKBP Cinere ya Bapa. Ada Ibu Bine Simangunsong Boru Sirait, ada Ibu LC Roma Sinta Manurung Boru Napitupulu, Nyonya LC Pancaitan Boru Napitupulu. Lalu kemudian ada Bapak Dr. Andes Robi Nenggolan, Bapak Sintua Insinyur Marangin Simatupang, Bapak Abner Hasoloan Sitohang, Bapak Robert Apul Barus, Ibu Asda Nur Saida Nenggolan Boru Sidabutar, Ibu Tiar Masyanturi Boru Matondang, serta Bapak Sintua Adiaksa Sitompul ya Bapak. Dimanapun mereka saat ini dalam proses pengobatan ya Bapak, Tuhan yang jamah, Tuhan yang dampingi, berikan mereka tetap kekuatan serta optimis dan berserah hanya kepadamu saja Tuhan, karena Engkau adalah tabib dari segala tabib yang bekerja Tuhan melalui setiap tangan-tangan dokter, para perawat, begitu juga segala obat-obatan yang mereka minum. Biarkanlah obat-obat itu Engkau berkati menjadi saluran kesembuhan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang terbaring lemah dalam perawatan. Begitu juga jemaat-jemaat lain ya Bapak yang kami tidak bisa sebutkan. Kiranya juga Engkau yang memberkati bila mereka sedang sakit. Engkau berikan mereka kekuatan bila mereka sedang lemah ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan pula ya Bapak. Tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu juga yang menemani segala proses penyembuhannya ya Bapak. Tuhan Yesus yang begitu baik dan luar biasa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gereja HKBP Cinere ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk Gereja HKBP Cinere boleh kembali aktif untuk beribadah walaupun secara live streaming Tuhan. Tetap Engkau berkati Tuhan jemaat yang hadir secara langsung ataupun jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus yang tetap memberkati, Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus ya Bapak kepada saudara-saudara kami jemaat HKBP Cinere. Engkau berkati juga Tuhan para majelis, para halado hingga pendeta ya Bapa. Biarkanlah mereka juga tetap dalam keadaan sehat, boleh dengan sukacita. Jauhkan dari rasa takut Tuhan untuk mereka tetap melayani jemaatnya Tuhan, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan jemaatnya Bapa. Pada pertengahan sektor ini ya Bapa, kami bersama-sama mengucap syukur Tuhan, kami boleh tetap melakukan ibadah ini ya Bapa. Kami boleh tetap dilayani dalam pertengahan sektor ini Bapa. Kiranya dalam pertengahan sektor ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang tetap Engkau selamatkan ya Bapa. Terlebih untuk jiwa-jiwa yang memang saat ini sedang lemah ya Bapa. Engkau juga berkati Tuhan para pelayan lainnya ya Bapak di lingkungan Gereja HKBP Cinere ya Bapak. Mulai dari tingkat remaja, naposo, sekolah, guru-guru sekolah minggu, hingga para koster Tuhan yang bertugas untuk membersihkan dan juga satpam yang menjaga gereja ini ya Bapak. Biarkan mereka juga dalam keadaan kondisi yang sehat, biarkan mereka juga dalam keadaan sukacita yang luar biasa dalam menjalani setiap tugas, dalam menjalani setiap pelayanannya ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan
untuk orang-orang di sekitar kami. Tetap Tuhan Yesus yang memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan, sekitar lingkungan gereja HKBP Cinere, sekitar lingkungan rumah kami masing-masing Tuhan. Biarkanlah kami secara pribadi boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarkanlah kami boleh menjadi pembawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami tetap hidup rukun satu dengan yang lainnya ya Bapa. Kami boleh tetap saling bersuka cita, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jauhkan dari antara kami perpecahan, jauhkan dari antara kami permusuhan satu dengan yang lainnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Masih banyak doa yang ingin kami panjatkan. Kiranya Engkau tetap memberkati Tuhan doa-doa kami secara pribadi juga ya Bapa, untuk kami boleh menjalankan kehidupan kami masing-masing setelah ini ya Bapa. Terima kasih untuk segala anugerah dan berkat daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan kembali pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau. Amin.
Shalom bagi kita, Tuhan memberkati.